Halo, welcome to my channel. Kembali di channelnya One Piece. Di episode kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit masalah kehidupan teman saya. Dengan siapa, Mas? Saya Padli Udayansa, Padli Udayansa. Tinggal di mana, Mas? di Kota Bogor. Oh, udah berapa lama di sini, Mas? Saya dari tahun 2014, sekitar 5 tahun yang lalu. Oh, udah 5 tahun, udah lama banget ya, Mas, Iya, berarti ya, lumayan. Mas. Mas sudah punya pasangan? Untuk saat ini saya single. Single nih. Bagi cewek-cewek yang di luar sana, kalau perlu pasangan, si Mas Padli Udayansa ini masih single. Boleh saya tahu tentang sedikit pengalaman hidup Anda berada di Jakarta? Kan orang bilang tuh, banyak orang cerita kalau di Jakarta itu kan katanya hidupnya keras gitu Iya, ya. Menurut Anda itu Jakarta itu seperti apa? Saya boleh panggil Mas apa siapa nih? Boleh nama, boleh bro, boleh beras, try aja. Oke, saya panggil Bro aja ya. Ya, boleh. Biar akrab. Oke. Oke, Mas Bro, coba ceritain sedikit pengalaman Mas Bro nih di Jakarta kayak gimana sih? Kan kata orang tuh Jakarta tuh keras. Menurut Mas Iya. tuh gimana? Menurut saya Jakarta, ya orang lain bilang Jakarta itu keras, tapi seperti pribadi diri saya itu Jakarta bukan keras ya. Kenapa orang-orang di luar sana bilang Jakarta itu keras tuh karena ya namanya dunia metropolitan ya kan, kita juga udah tahu lah Jakarta itu kan emang sangat padat, tentang kehidupannya juga manusia tahu. Oke, Mas, kan menurut Mas Bro nih Jakarta itu padat. Kan pada masa sekarang ini tuh Jakarta lagi dilanda masalah Iya, wabah betul. COVID-19 nih. COVID-19 ini berpengaruh nggak bagi kehidupan Mas selama berada di Jakarta ini? Buat saya pribadi pasti tentu berpengaruh banget, apalagi keadaan COVID di Jakarta itu terus meningkat ya. Sekarang banyak orang bilang di belakang sana bilang konspirasi lah, itu saya tidak apa ya, bagi saya tidak dimasukin pikiran saya juga mau itu konspirasi mau itu apa ya. Memang penyakit itu mungkin ada, cuma apalagi di Jakarta ini kan sedang ada RUU Cipta Kerja. Nah, saya sebagai pekerja saya kena dampaknya pasti. Nah, dengan saat ini saya kerja aja sedang ada demo, bekerja aja seminggu sampai berapa hari karena keadaan Covid juga kan berpengaruh. Ya seperti itulah, Mas. Jadi Mas kerja itu apa sehari masuk, Oh, tidak. sehari libur, atau Mas ada jadwal lain gitu? Jadi segini, Mas. Saya kasih simpulannya. Bekerja di masa pandemi ini kita bekerja 1 minggu cukup 3 kali karena juga kan banyak WFA juga di rumah. Ya semacam itu, Mas. Oh, jadi ada liburnya ya. Oh ya pasti. Jadi jadwalnya tidak Tidak kondusif tidak seperti normal dulu. seperti Betul. biasa ya, Mas. Oh, oke, Mas, tadi kan mengenai undang-undang Cipta Kerja. Menurut Mas itu Mas terima atau tidak adanya undang-undang Cipta Kerja itu? Oh ya. Buat saya pribadi namanya setuju apa tidak, saya tidak setuju untuk masalah RUU Cipta Kerja itu. Karena kenapa saya tidak setuju? Karena di dalam poin-poinnya isu-isu di belakang sana ya pasti tergencet ya untuk pekerja-pekerja buruh nasional ini ya. Ya saya tidak bisa menjelaskan karena saya juga belum tahu tentang dalam isi-isi itu apa. Yang saya tahu itu ya tentang outsourcing, karena saya juga pekerja ya insya Allah tetap ya, tapi kan terganggu ya Mas ya namanya masalah kayak gini. Oh gitu. Jadi Mas masih outsourcing ya, Mas? Oh pasti. Menurut Mas mengenai outsourcing nih, pekerjaan outsourcing itu seperti apa sih? Outsourcing itu semacam kita kan dipakai jasa kita dan hitungan harian cuma beda. Oke, Mas, jadi Mas ini masih outsourcing Ya, dan gajinya masih harian. Jadi sangat berdampak sekali ya Oh, tentu. adanya COVID-19 ini ya. Betul sekali. Selain kesibukan Mas bekerja nih sebagai pekerja outsourcing, ada kesibukan lain nggak, Mas? Oh tentu pasti ya, dengan keadaan seperti ini saya pribadi untuk kena dampak untuk keekonomian saya pribadi. Jadi saya mengambil kerjaan harian itu semacam ada job di luar sana, apa semacam atasan saya memanggil untuk bekerja di rumahnya apa, membantu apa pekerjaan itu, jadi saya ambil untuk
memenuhi hidup sehari-harinya. Oh gitu. Jadi Mas itu ada sampingan ya. Oh, betul sekali. Kalau Sampingan tidak- lain selain Mas bekerja di dalam kantor, Iya, betul. Mas juga bisa bekerja di luar kantor ya. Mas? Betul sekali itu, Mas. Tentu. Oke Mas Bro, kayaknya kita ngomongin pekerjaan serius banget nih Mas ya Bro. Tentu dong harus ini. Boleh nggak Mas sedikit ceritain Ya, susah cerita, Mas. senang Mas selama di Jakarta itu seperti apa? Tentu wajib boleh tahu. Ya seperti apa Mas, boleh ceritain? Seperti saya tentang apa tadi? Dua hal apa? Apa susah senang Mas Oh, ya. selama berada di Jakarta itu seperti apa? Tentang oke, baik, saya jawab ya Mas. Saya pertanyaan Mas. Yang pertama, hal pertama ya masalah kesenangan saya berada di Jakarta. Kesenangan saya itu di Jakarta itu saya bisa mengenal kota Jakarta seperti apa, mengetahui tentang pekerjaan saya seperti apa. Saya bisa tahu sejarah-sejarah di ibu kota itu Oh, gitu. apa. Saya menemui museum, oh iya, penjajahan tentang dulu komunis seperti Belanda itu di Jakarta seperti apa. Saya tahu, saya senang, bangga dengan ibu kota saya, dan saya juga mengetahui tentang hal pribadi yang saya harus tutupi dan tidak baik diucapkan, ya semacam tempat-tempat ya itulah Mas. Dan hal yang tentang kedua itu masalah susah ya Mas ya. Masalah susah saya di Jakarta itu selama saya tinggal di Jakarta, seperti saya dari transportasi Jakarta ya semacam dari KRL, Avanta, Transjakarta, itu seperti banyak gangguan ya, karena seperti itulah Mas ya. Oh jadi menurut Mas itu banyak gangguan-gangguan dari kendaraan itu ya Mas? Betul sekali. Jadi gangguannya itu boleh saya tahu seperti apa itu Mas? Seperti saya kan tempat tinggal Jakarta juga kan, saya kosong lumayan jaraknya lumayan jauh juga ya sama tempat kerja saya. Jadi saya kan kenapa tidak memakai motor juga, karena keadaan Jakarta tahu sendiri padatnya, macetnya itu seperti apa. Kita juga nggak tahu ya namanya padat Jakarta di pagi hari itu. Dan saya jadi untuk bekerja pakai transport kereta, KRL, dan disitulah gangguannya itu Mas. Yang Mas ditanya tentang gangguannya kenapa, ya gangguannya semacam saya tahu jadwal kereta itu kan dari stasiun ini yang saya naikin dan turun itu tiba tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan itu Mas. Jadi masalah waktu Ya, jadwal betul sekali. pemberangkatan itu berpengaruh banget buat Mas ya Betul, Mas? itu berganggunya. Oh, gitu. Kalau mengenai kan Jakarta kan banyak yang apa sih bekerja di Jakarta nih. Oh betul. Otomatis kan kendaraan juga penuh ya. Mungkin Mungkin sangat berpengaruh juga buat Mas pengaruh. ya. Oh gitu. Oke nih Mas Bro, katanya Mas Bro ini kan anak kosan nih. Iya betul. Boleh saya sedikit tahu nggak? Boleh. Anak kosan itu pengalaman selama jadi anak kosan itu seperti apa sih Mas? Ya namanya pengalaman saya pribadi selama di kos ya. Mungkin anak-anak luar sana juga kos sama seperti saya juga ya. Ya seperti kos tempat tinggal pasti kita peralatan harus lengkap ya Mas ya. Dan masalah makan anak-anak kos ya Mas. Ya setiap awal gajian kita makan yang mungkin ya namanya anak kos ya, anak-anak ya Mas ya. Iya. Pas akhir bulan mungkin kita masak mie aja ya, seperti itu Mas ya, namanya anak kos. Oh gitu. Jadi Mas ini kalau makan mesti diatur Betul. ya. Karena tidak bisa makan Itu anak kos. oh gitu. Jadi mesti diatur itu karena Mas pengaruh sama gaji atau Betul sekali Mas. Mas nabung atau gimana? Oh iya, masalah kayak gitu mungkin kalau saya pribadi memakai 50-30-20 ya Mas ya. Namanya anak kos kita buat nabung sama buat makan sehari-harinya sama bayar kos. Ya mungkin kita juga harus punya dana darurat ya Mas ya. Oh, gitu. Karena Jadi, takutnya kita makannya susah Mas. Jadi Mas diatur keuangan Betul Mas. sekali Mas. Oh gitu. Jadi Mas itu perlu pengaturan buat ini ya, buat Betul. apa namanya, Harus. buat kehidupan Mas selama ngekos, karena pengaruh banget buat Pengaruh sekali kelanjutan untuk anak hidup kos. Mas ya. Betul sekali. Oke. Oke Mas, tadi kan Mas bilang Mas ini masih single nih Mas. Ya, Mas kan betul. udah di Jakarta 5 tahun nih Mas. Betul Kenapa sekali. Mas memilih single gitu? Kenapa ya, buat saya pribadi single itu nyaman ya buat keadaan seperti ini. Apalagi ya sebelumnya mungkin saya udah mempunyai, cuma saya namanya belum jodoh ya Mas ya. Namanya wanita mungkin saya ada, bukan banyak yang ada, tetapi untuk saya sekarang saya memilih sendiri karena itu mungkin lebih baik untuk anakku sekarang. Oh gitu. Mas memilih sendiri Iya. atau sekalian buat nabung juga buat Oh masa depan kemungkinan itu gitu? pasti ya, betul Mas. Jadi buat
kehidupan Mas juga. Betul. Mas nabung dulu buat bibit bebek bobotnya. Betul juga. sekali. Mungkin. Itu. Mas tahu gitu. ternyata ya. Ya betul sekali Mas. Oke Mas, terima kasih banyak nih Mas. Mas Sama-sama. sudah mau sedikit berbincang-bincang dengan Ya, saya juga terima kasih banyak. saya nih. Ya. Terima kasih banyak nih Mas ya. Oke guys, itu dia perbincangan saya dengan Mas Bro Padli Udayansyah. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, komen, dan share video dari saya. Kalau teman-teman ada masukan, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.